Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah dan diberikan umur yang panjang. Amin amin Allahumma amin. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah Pangeran Arya Wiralodra, sang pendiri Indramayu. Bagaimanakah kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Indramayu adalah sebuah kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, yang dikenal dengan produksi beras dan garamnya yang melimpah. Indramayu, sebuah kabupaten di Jawa Barat, memiliki cerita rakyat yang menyimpan sejarah dan asal-usul namanya. Kisah ini berawal dari perjalanan Arya Wiralodra, seorang pemuda pemberani dari Bagelen, yang mendapat wangsit untuk mencari lembah Sungai Cimanuk. Raden Bagus Arya Wiralodra merupakan anak ketiga dari seorang tumenggung yang bernama Gagak Singalodra, saudara-saudara Raden Bagus Arya Wiralodra, yakni Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Tanujaya, dan Raden Tanujiwa. Raden Bagus Arya Wiralodra dikenal memiliki jiwa yang besar dan memiliki cita-cita luhur. Beliau berkeinginan untuk membangun sebuah negara yang dapat diwariskan kepada anak cucunya. Ia pun melatih diri dengan ilmu kanuragan, tirakat, dan ilmu-ilmu lainnya untuk memenuhi cita-cita tersebut. Konon, saat Raden Bagus Arya Wiralodra tengah menjalani tapa brata dan bersemedi di perbukitan Malaya di kaki Gunung Sumbing, ia mendapat wangsit atau wahyu untuk membuka hutan di sebelah barat Sungai Cimanuk. Wangsit itu berbunyi, "Wahai Wiralodra, apabila engkau ingin bahagia beserta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam, dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Jika sudah sampai di sekitar Sungai Cimanuk, berhentilah dan menebang pepohonan untuk mendirikan sebuah pedukuhan dan menetap di sana. Kelak, tempat ini akan menjadi daerah yang subur dan makmur hingga 7 turunan di sana." Begitu mendapatkan wangsit tersebut, Raden Bagus Arya Wiralodra pun pulang ke rumah, dan meminta restu kepada Gagak Singalodra, untuk mencari lembah yang dimaksud dalam wangsit tersebut. Kemudian, dia pun pergi bersama abdi setianya yang bernama Kitinggil. Perjalanan Raden Bagus Arya Wiralodra untuk menemukan Sungai Cimanuk tidaklah mudah. Di tengah perjalanan, dia kerap menemui berbagai rintangan. Hal tersebut sudah berjalan selama 3 tahun lamanya. Raden Bagus Arya Wiralodra pun belum berhasil menemukan lokasi Sungai Cimanuk berada. Namun dia pantang menyerah. Raden Bagus Arya Wiralodra terus berjalan menelusuri hutan, mengarah menuju arah matahari terbenam. Hingga akhirnya, dia menemukan sebuah sungai yang amat besar. Raden Bagus Arya Wiralodra sangatlah senang telah menemukan sungai yang besar. Dia dan Kitinggil bermalam di sana pada saat itu. Kemudian, pada pagi buta Raden Bagus Arya Wiralodra terbangun dan menemui seorang kakek-kakek bernama Ki Buyut Sidum dari Pajajaran. Ki Buyut Sidum memberitahukan bahwa sungai besar itu bukanlah Sungai Cimanuk yang selama ini dicari Raden Bagus Arya Wiralodra. Akan tetapi, sungai itu adalah Sungai Citarum. Karena itu, Ki Buyut Sidum menyuruh Raden Bagus Arya Wiralodra untuk menyeberangi sungai itu dan kembali ke arah timur. Tak hanya itu, Raden Bagus Arya Wiralodra juga diberi petunjuk untuk mencari seekor kijang yang memiliki kidung atau tanduk emas dengan mata menyerupai intan berlian, lalu ikuti kijang tersebut.
Tak perlu waktu lama, Raden Bagus Arya Wiralodra pun mengikuti petunjuk dari Ki Buyut Sidum tersebut, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana di tengah hutan yang lebat. Pertemuan tersebut membuat Dewi Larawana memaksa Raden Bagus Arya Wiralodra untuk mempersuntingnya. Namun Raden Bagus Arya Wiralodra menolak dan membuat Dewi Larawana marah kemudian menyerangnya. Menghadapi Dewi Larawana, Raden Bagus Arya Wiralodra mengeluarkan senjatanya, yaitu Cakra Udaksana Kiai Tambu. Gadis itu pun lenyap terkena senjata milik Raden Bagus Arya Wiralodra. Bersamaan dengan itu, muncullah seekor kijang yang dimaksud oleh Ki Buyut Sidum. Wiralodra pun segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Tapi, tiba-tiba kijang itu lenyap di dekat sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Raden Bagus Arya Wiralodra tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Ki Buyut Sidum. Dia pun menyampaikan bahwa inilah sungai Cimanuk yang dimaksud oleh Ki Buyut Sidum. Melalui petunjuk dari mimpi tersebut, Raden Bagus Arya Wiralodra dan Ki Tinggil pun membuat sebuah gubuk dan membuka ladang. Mereka pun menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Gubuk tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah pedukuhan dan banyak didatangi orang-orang. Pedukuhan di barat sungai Cimanuk ini makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya ada seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma. Bersama Nyi Endang Dharma, Raden Bagus Arya Wiralodra mulai mengembangkan padukuhan tersebut. Kemudian, terjadi sebuah insiden dengan kedatangan Pangeran Guru dari Palembang. Dia datang bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma. Perang dahsyat pun tidak terelakkan antara Nyi Endang Dharma dengan Pangeran Guru. Setelah mengalami peperangan yang sengit, insiden tersebut pun berakhir dengan tewasnya Pangeran Guru beserta 24 muridnya. Mereka pun dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan nama Makam Selawe. Mengetahui hal itu, Raden Bagus Arya Wiralodra memutuskan untuk segera kembali ke padukuhan di Sungai Cimanuk. Ia ingin menguji kesaktian yang dimiliki Nyi Endang Dharma, karena berhasil mengalahkan pasukan Pangeran Guru. Setelah bertemu, keduanya pun saling beradu kesaktian. Namun ternyata, Raden Bagus Arya Wiralodra lebih sakti daripada Nyi Endang Dharma. Merasa terkesan, Nyi Endang Dharma mundur dan berkata, "Dengan ini izinkan hamba meninggalkan padukuhan. Hanya saja pesan hamba harap diterima, yaitu nama hamba jangan dilupakan. Karena padukuhan Cimanuk ini kita bangun bersama-sama. Raden yang membabat, saya yang mengisi." Pada saat itu, tepatnya pada hari Jumat Kliwon, 1 Syuro 1449, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, 934 Hijriah, atau tanggal 7 Oktober tahun 1527, diresmikan padukuhan Cimanuk, yang diberi nama Dharma Ayu. Peristiwa inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Indramayu. Demikianlah kisah sejarah Pangeran Arya Wiralodra yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Selawase.